Terduga pelaku pencurian sepeda motor diamankan polisi. Persoalan parkir liar di kawasan ekonomi khusus Mandalika mencuat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, terduga pelaku pencurian sepeda motor inisial SW dan GR diamankan polisi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggandakan kunci motor milik korban. Setelah menerima laporan dari korban MW warga Telaga Waru, Labu Api, Lombok Barat tentang adanya kehilangan satu unit sepeda motor di parkiran Pantai Gading Mapak, Kota Mataram, tim opsional Polsek Ampenan bergerak cepat untuk melakukan olah TKP. Dari olah TKP, polisi berhasil mengidentifikasi identitas pelaku pencurian yang tidak lain adalah GR, kawan dari SW, pacar korban. Pelaku SW dan GR merupakan warga Sumbawa, langsung dibekuk polisi di kos-kosannya di Jalan Swakarya Kekale, langsung diciduk dan digelandang polisi. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku perbuatannya dan motor sempat digadaikan 5 juta dan uangnya digunakan untuk bermain judi. Kamu yang rencanakan? Ya. Kamu yang rencanakan? Termasuk kamu yang janjian sama korban di pantai, kamu yang rencanakan? Ya. Ya. Terus uang yang gadaikan siapa? Kita berdua. Datang sama-sama tempat gadainya? Ya. Berapa digadai? 5 juta. 5 juta? Untuk apa uangnya? Uang kamu dapat berapa? 2,5. Kamu dapat 2,5. Kamu untuk apa? Main, Pak. Main apa? Wakapolresta Mataram menegaskan pelaku merupakan pacar dari korban. Sebenarnya korban ini sudah beberapa kali datang ke tempat korban. Yang pertama, korban itu kehilangan STNK di tempat yang sama, di tempat kosannya si duga pelaku. Yang kedua, pelaku karena sudah mendapat STNK itu, pelaku inisial SW ini ngambillah kunci itu diam-diam, dibawalah untuk diduplikasikan, duplikat. Atas kejadian ini, Wakapolresta Mataram menghimbau kepada warga masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang baru dikenal agar kejadian serupa tak terulang kembali. Modus pencurian kendaraan bermotor dengan menggandakan kunci kontak sudah kesekian kalinya berhasil diungkap. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pasca mencuat persoalan parkir liar di kawasan ekonomi khusus Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap pihak pengembang dapat mengakomodir dan memberdayakan warga setempat sebagai pengelola parkir. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap Indonesia Tourism Development Corporation selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Mandalika agar mengakomodir warga yang bergerak sebagai pengelola parkir. Langkah tersebut dilakukan untuk menghentikan aktivitas parkir liar dengan pungutan yang tidak terkontrol. Dengan diakomodirnya, para juru parkir ini diharapkan dapat bekerja secara baik dan halal. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah menjelaskan terkait persoalan parkir liar ini, Pemda telah berkoordinasi dengan pihak pengembang atau ITDC. Pasalnya ITDC saat ini tengah merencanakan skema manajemen parkir dengan tata kelola yang baik dan profesional. Untuk manajemen parkir di kawasan KEK itu dengan tata kelola yang baik, yang profesional, sehingga nanti para pengelola parkir yang selama ini dalam tanda kutip kurang terkelola baik, itu nanti akan ditata kelolakan dengan baik. Sudah ada pola, ini dalam proses. Persoalan parkir liar ini diharapkan dapat segera tuntas lantaran cukup berpengaruh terhadap iklim pariwisata, terutama nama pariwisata di Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Lombok Tengah nilai mandi lumpur dapat membahayakan kesehatan karena air yang digunakan tidak layak. Dinas Kesehatan Lombok Tengah menilai aktivitas mandi lumpur yang viral di media sosial dapat membahayakan kesehatan. Air yang digunakan untuk mandi tersebut dapat berpotensi menimbulkan penyakit gatal-gatal dan sejenisnya. Air yang kerap kali digunakan mandi oleh sejumlah warga di media sosial tersebut berwarna kecoklatan dan kemungkinan mengandung zat-zat bakteri sehingga tidak layak digunakan untuk mandi. Sementara itu, syarat air dapat digunakan untuk mandi yaitu air yang tidak berwarna, berasa, dan tidak berbau. Selain itu juga air tidak mengandung bakteri dan kandungan kimia seperti pestisida. Untuk mengetahui kandungan dalam air ini, Dinas Kesehatan dalam waktu dekat akan turun mengambil sampel air. Kita bisa menggunakan air untuk mandi kan dari sisi fisik tidak berbau, tidak berrasa, tidak berwarna. Kemudian dari sisi biologis tidak mengandung unsur-unsur bakteriologis maupun virus juga kan, dan juga kandungan kimia. Apalagi di sawah kan ada kemungkinan juga ada kimianya karena pestisida. Ya membahayakan. Pasti. Sementara pihak puskesmas tempat juga telah turun langsung untuk memberikan himbauan kepada warga agar tidak mandi lumpur lagi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.